Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semansa, selamat datang di kegiatan konten Pokari, yaitu podcast Semansa Adinira. Nah, di sebelah saya sekarang sudah ada tokoh guru Semansa yang sangat luar biasa nih, yaitu Bu Dr. Nunung Julaiha. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, insya Allah. Iya Ibu. Jadi beliau ini merupakan guru di SMA Negeri 1 Sumedang, tepatnya guru sejarah Ibu ya Bu ya. Ibu kesibukannya sekarang selain menjadi guru itu ngapain Ibu sekarang Ibu? Ya, sudah pasti kewajiban utama saya adalah mengajar ya. Kebetulan pada awal-awal semester ini saya sedikit banyak mengajar karena rekan sejawat saya juga sekarang pensiun. Jadi kebetulan dua-duanya guru sejarah, otomatis lebih dari 24 jam. Jadi full satu minggu saya mengajar di sini. Itu tugas utama saya, kewajiban saya adalah sebagai guru mengajar di SMA Negeri 1 Sumedang. Tugas lain yang diembankan kepada saya selain mengajar, juga saya aktif untuk mengelola organisasi, tepatnya adalah musyawarah guru mata pelajaran sejarah se-Kabupaten Sumedang. Kemudian di samping itu juga saya juga menjadi koordinator atau menjadi ketua forum musyawarah guru mata pelajaran sejarah, terdiri dari 16 mata pelajaran sejarah se-Kabupaten Sumedang. Di samping itu juga ada aktivitas lainnya, tugas tambahan di luar, mengelola juga berbagai komunitas pembelajaran, memberikan materi-materi pembelajaran terkait dengan tugas saya sebagai praktisi pembelajaran. Juga saya mengajar di memberikan kuliah di salah satu universitas swasta di Kabupaten Sumedang. Ya, Ibu juga sebagai dosen juga Ibu ya. Dari mata pelajaran sejarah Ibu? Bukan, pendidikan. Pendidikan. Ilmu sosial dan ilmu budaya dasar, juga mata kuliah kependidikan. Terus kemarin juga saya mendengar Ibu menjadi koordinator dari P5 itu P5-nya tentang apa Ibu? Saya dengarkan sudah 2 tahun berjalan. Ya, 2 tahun berjalan. Teman semuanya, kita pindah suasana ya karena tadi ada sedikit kesalahan teknis. Oke Bu, melanjut tadi dari P5 Ibu itu gimana? P5 yang ke-1 sama ke-2 itu kan tentang apa dan gimana pelaksanaan? Ibu kan sebagai koordinator juga Ibu ya? Siap. P5 itu adalah program penguatan profil pelajar Pancasila, adalah bagian dari kurikulum Merdeka ya. SMA 1 mulai tahun ini sudah melaksanakan implementasi atau sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, tetapi tahun kemarin itu sudah mulai disosialisasikan, sehingga untuk 2 tahun berturut-turut kita sudah melaksanakan P5. P5 itu berdasarkan analisis karakteristik sekolah, kemudian juga kondisi lingkungan sekitar kita, kemudian juga latar belakang peserta didik dari berbagai daerah, sehingga kita putuskan pada saat itu untuk temanya adalah kearifan lokal. Kemudian ditambah yang kedua, tahun ini juga kita mendapat amanah untuk melaksanakan program Jabar Masagi ya, maksudnya tahun kemarin. Sehingga dengan demikian kearifan lokal masih cocok untuk digunakan sebagai tema kearifan lokal. Di samping itu juga gaya hidup berkelanjutan ini cocok juga dengan karakteristik sekolah kita, kemudian juga berbagai persoalan yang dihadapi peserta didik yang insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan melalui P5. Kemudian insya Allah untuk semester ini saya masih jadi koordinator P5. Insya Allah kita akan menggunakan tema teknologi dan rekayasa untuk kelas 10 di semester 2. Sehingga diharapkan melalui P5 ini bukan kita mengejar ke nilai akademis ya, kita lebih mengejar ke pembentukan karakter peserta didik agar mereka memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Amanah ini saya dapatkan dari sekolah, mungkin juga karena latar belakang saya 2 tahun di program sekolah penggerak menjadi instruktur nasional tahun 2021-2022. Ini kan pernah menjadi instruktur nasional, berkeliling walaupun secara virtual di seluruh Indonesia, berbagi dengan sekolah-sekolah, dengan guru-guru di seluruh Indonesia tentang program sekolah penggerak begitu. Jadi mungkin itulah yang menjadi latar belakang kenapa akhirnya saya diberikan amanah untuk menjadi koordinator PDI. Sudah 2 kali dilaksanakan dan
harus dua-duanya sukses ya Bu ya diselenggarakan kita. Ya, insya Allah secara prosedur, kemudian juga tahapan dari pelaksanaan P5 itu sudah dilaksanakan dengan baik dan responnya juga positif. Kemudian masyarakat, orang tua, juga warga sekolah responnya positif. Indikator keberhasilannya juga saya melihat berhasil ya. Apa indikator keberhasilannya ya, salah satu diantaranya kan keikutsertaan ya, partisipasi dari peserta didik itu nyaris 100%, itu kan sebuah indikator keberhasilan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan itu dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga, partisipasi dari masyarakat juga responnya juga positif, bahkan dari warga masyarakat yang lainnya juga. Ibu sudah lama sekali lah Ibu ya dipergeluti bidang organisasi ini Bu ya. Ya, di organisasi saya aktif karena memang saya aktif ya dari senang berorganisasi dari mulai SMA ya, aktif di OSIS seperti kalian, kemudian saya juga di perguruan tinggi aktif di himpunan mahasiswa. Hanya sampai himpunan mahasiswa itu saya aktif, biasanya saya diamanahi untuk bergerak di bidang perempuan begitu. Jadi sehingga disebutnya sekbid ya. Nah, di bidang perempuan biasanya saya posisinya di sana. Nah, setelah jadi guru, saya pun aktif di organisasi profesional guru yang kita sebut dengan musyawarah guru mata pelajaran. Karena saya sejarah ya, saya fokus di mata pelajaran MGMP sejarah di Kabupaten Sumedang dari 2013 ya sampai sekarang. Jadi sudah 3 periode saya menjadi ketua MGMP sejarah sampai pensiun mungkin tahun depan selesai. Sudah hebat sekali lah Ibu. Sudah lama ya Ibu di bidang organisasi ini. Ya, karena passion juga ya, mungkin senang juga. Pasti ada rasa lelah Ibu ya menggeluti itu. Ibu menyikapinya itu gimana gitu? Kadang kan kita generasi sekarang nih, kita dikasih tugas banyak, kadang udah capek. Ibu sebagai yang sudah berpengalaman lama, terus kesibukan Ibu juga yang sangat padat, Ibu gimana sih gitu tipsnya biar menyikapinya itu seperti apa Ibu? Ini tantangan besar ya, tantangan besar dewasa ini, terutama guru-guru, bukan hanya saya, tapi juga memang generasi. Berbagai artikel riset juga menunjukkan bahwa generasi muda sekarang ini dikategorikan sebagai generasi mager, generasi rebahan, strawberry generation, shallow generation. Itu kan generasi-generasi yang mengindikasikan bahwa generasi ini ada sedikit masalah. Tetapi tidak begitu juga. Saya melihat kenyataannya di sekolah kita banyak juga generasi-generasi cerdas yang berkualitas, dan mereka siap untuk turut serta membangun negara melalui berbagai kegiatan. Salah satu diantaranya adalah melalui kegiatan OSIS begitu. Nah, kiatnya saya tetap aktif yaitu karena satu ya, saya suka untuk melakukan aktivitas. Kemudian saya juga memiliki prinsip pembelajaran sepanjang hayat, sehingga ya saya terus belajar sampai sekarang pun, sampai tua saya terus belajar, termasuk belajar dari kalian untuk urusan teknologi. Jadi kita harus sukai dulu ya Bu bidang kita itu seperti apa Ibu ya. Sukai dengan passion kita, kan kita sendiri yang tahu bahwa passion kita seperti apa, kan kita sendiri. Orang lain tuh belum tentu bisa memahami apa yang kita miliki begitu. Kecuali ya mungkin ahli di bidangnya, seperti di sekolah ada BK juga bisa membaca kompetensi kita. Tetapi yang paling penting itu adalah kita sendiri begitu. Ya, itu. Berarti sudah lama sekali Ibu di SMA 1 ini Ibu. Udah berapa tahun Ibu? Iya, sekarang sudah 35 tahun sekarang. Jadi tahun depan mungkin menjelang saya pensiun, saya ingin memberikan sesuatu yang bermakna bagi peserta didik, bahwa ya belajar itu adalah sesuatu yang wajib kita tempuh. Berarti Ibu awalnya ke SMA 1 itu gimana Ibu? Ceritanya gitu, untuk masuk ke SMA 1 dulu kan selektif banget ya. Selektif banget karena memang sekolah di Sumedang itu waktu angkatan saya kan hanya ada nama sekolah kita kan bukan SMA Negeri 1. Sekolah kita namanya SMA Negeri Sumedang. Nggak ada satunya. Artinya di Sumedang ini hanya satu-satunya. Otomatis untuk masuk ke sekolah kita itu selektif banget. Artinya ya orang-orang terpilih lah yang masuk ke kita. Lewat apa? Lewat jalur tes. Itu kan kita tes akademis, dan ya saya diterima di sini. Tapi kalau cita-cita saya menjadi guru memang sudah lama. Saya dari SD sudah pengen jadi cita-cita jadi guru. Di SMA pun saya
pernah ingin ke publisistik karena saya senang menulis, senang tulis. Jadi saya pernah di kelas 12 itu pernah tergoda juga untuk masuk ke publisistik. Tapi akhirnya saya untuk PMDK memutuskan untuk ke pendidikan guru dan diterima melalui, saya ini angkatan pertama yang masuk jalur PMDK dan satu-satunya siswa SMA 1 yang masuk ke IKIP hanya ibu pada saat itu tahun depan. Karena apa? Karena motivasi untuk melanjutkan pendidikan untuk jadi guru itu rendah. Waktu angkatan saya nggak ada. Berapa sih gaji guru? Sedikit banget. Nggak ada, jarang sekali. Kalaupun ada yang diterima di perguruan tinggi ke IKIP itu pasti pilihan kedua karena terlempar. Jarang pilihan pertama. Kalau saya insya Allah saya menjadi pilihan pertama. Walaupun saya tahu persis nanti kalau masuk ke IKIP jadi guru gajinya sedikit tahun 89 itu. Gajinya kan hanya 64.000 satu bulan. Cukup apa? Tapi alhamdulillah. Ibu berarti menggeluti di mata pelajaran sejarah Ibu ya? Ya, saya senang sejarah karena ibu saya tuh, mohon maaf ya, ibu saya tuh sangat literat walaupun latar belakang bukan dari keluarga intelektual, tapi ibu saya bergaul dengan, karena ibu saya pedagang kecil, sering bergaul dengan menak-menak Sumedang yang mereka itu adalah golongan-golongan intelektual, sehingga karena ya bahasa kalian tuh circle-nya seperti itu, sehingga ingin anak-anaknya juga seperti menak-menak Sumedang yang bisa melanjutkan pendidikan. Nah, motivasi itulah, walaupun latar belakang saya berbeda, tapi ibu saya punya motivasi yang kuat untuk melanjutkan dan saya pun punya keinginan, sehingga klop antara harapan orang tua dan keinginan saya. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk menjadi guru. Yang memutuskan untuk menjadi guru karena saya sendiri meyakini bahwa saya kompeten kalau untuk menjadi guru, karena mungkin kemampuan saya adalah public speaking ya, mungkin public speaking, karena salah satu syarat untuk menjadi guru adalah public speaking. Public speaking berarti Ibu yang harus dimiliki itu. Ya Ibu. Lalu saya pernah mendengar Ibu itu guru sejarah bergelar S3, guru perempuan bergelar S3 pertama Ibu ya di Indonesia dengan guru sejarah Ibu ya. Diapresiasi karena di Indonesia itu tahun 2015 belum ada pendidikan sejarah yang universitas yang membuka pendidikan sejarah untuk program doktoral. Baru satu-satunya di Indonesia yang membuka program doktoral itu hanya UPI. Universitas Pendidikan Indonesia, dan saya menjadi mahasiswa pertama untuk masuk ke sana. Walaupun ujung-ujungnya semuanya adalah qadarullah ya, saya masuk ke universitas itu. Tetapi ini jalannya saya ketemu dengan dosen saya untuk bekerja sama mendirikan sebuah prodi baru di pendidikan sejarah UPI. Jadi kalian harus bisa membedakan mana sejarah dan mana pendidikan sejarah. Kalau di Unpad itu murni sejarah. Kalau di UPI namanya pendidikan sejarah. Saya adalah perempuan pertama mungkin yang bergelar doktor untuk pendidikan sejarah. Kalau yang di Unpad ada yang sejarahnya peneliti sejarah beda lagi Bu ya. Jadi kalau saya itu memang diaplikasikan di pendidikan, pembelajaran sejarah yang diaplikasikan di pendidikan. Tuh guys, jadi minat untuk melanjutkan pendidikan itu sangat penting lah tuh buat motivasi buat teman-teman semuanya ya. Jadi melanjutkan pendidikan itu ke jenjang selanjutnya itu sangat penting lah Ibu. Nah Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu, motivasi nih buat anak-anak yang generasi sekarang lah Ibu, generasi angkatan kita yang mungkin minat literasinya kurang Ibu. Pokoknya sekarang kan sudah berbeda lah Ibu ya, dari sudah banyak yang bilang seperti itu. Motivasinya Ibu buat teman-teman itu gimana Ibu? Ya baik, untuk para siswa sekalian atau generasi muda pada umumnya ya, satu yang perlu digarisbawahi bahwa teknologi itu adalah perkembangan teknologi itu suatu fakta yang tak terbantahkan. Artinya apa? Bahwa perkembangan teknologi itu satu kenyataan yang harus kita hadapi. Tidak boleh tidak, karena kenyataannya teknologi itu dibuat oleh manusia untuk memudahkan, untuk meringankan pekerjaan manusia, bukan untuk membebani. Nah, persoalannya bagaimana memanfaatkan teknologi itu yang belum sampai ke generasi muda. Sehingga generasi muda kecenderungan menjadi penikmat teknologi, bukan pengguna teknologi yang baik. Sehingga apa yang ada di fitur-fitur di handphone, di teknologi itulah yang dinikmati. Tanpa apa? Tanpa bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Sehingga yang saya lihat pada akhirnya mereka setiap hari mereka bergelut dengan teknologi, mereka cenderung didorong oleh keinginan untuk menggunakan
fitur-fitur yang ada di sana, sehingga gonta-ganti handphone bisa jadi menjadi suatu budaya kemudian, tapi tidak berdasarkan kepada sebuah kebutuhan. Nah, untuk itu saya mengingatkan kepada kalian semua generasi muda, jadilah pengguna teknologi yang baik. Bagaimana menjadi pengguna teknologi yang baik? Ya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena teknologi ini sangat menggiurkan. Apa sih ya, dari hari ini ada perubahan, besok lusa juga ada perubahan yang baru. Kalau kita tujuannya mengejar untuk menjadi penikmat teknologi, nggak akan selesai-selesai. Tidak akan selesai-selesai. Tetapi kalau kita menjadi pengguna teknologi yang baik, insya Allah kita akan bermanfaat bagi kita dan waktu kita tidak diperbudak oleh teknologi gitu. Mohon maaf, contoh yang sederhana ya, saya jam 7 sudah setelah Isya, istirahat saya tidak boleh terganggu, saya tutup handphone. Nah, saya ada komitmen dengan peserta didik untuk tidak WA setelah Isya, karena mungkin dijawabnya nanti pagi, karena ya kita juga punya waktu istirahat yang tidak boleh diganggu, karena kita harus sehat. Itu tips sehat saya. Tips sehat saya yang kedua, satu itu ya, yang kedua saya senantiasa membawa bekal dari rumah, karena saya tahu persis makanan yang saya masak itu, tahu persis tingkat higienisnya. Kemudian tingkat kesehatan, yang lebih penting lagi, peduli terhadap lingkungan. Ini bagaimana cara saya mengajak para generasi muda untuk peduli juga terhadap lingkungan. Karena kebetulan riset saya juga di kecerdasan ekologi. Jadi saya ingin menerapkannya di tingkat pendidikan, bahwa belajar itu salah satu di antaranya bukan mengejar materi, tetapi juga bagaimana kita respect terhadap lingkungan sekitar kita. Persoalan di sekitar kita kan, sekolah kita juga bermasalah dengan sampah, dengan lingkungan yang rusak. Itu harus kita, dan saya juga mungkin ke Gasa, kemudian ke Kendra, kemudian juga ke Dimas. Kalian yang sekarang duduk di OSIS, tolonglah diberikan program yang baik, bahwa OSIS itu harus memiliki program kecerdasan ekologi yang bisa membangun masyarakat dan warga SMA Negeri 1 Sumedang itu untuk peduli terhadap lingkungan. Kan bisa diberikan dengan program-program yang jelas. Siap, Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Teman-teman semuanya, sangat luar biasa lah ya pesan-pesan dari Ibu Nunung ini, semoga bisa diimplementasikan oleh kita semuanya. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Mangga sami-sami. Terima kasih sudah ada di Pokari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi ya. Ibu. Oke, sekian teman-teman semuanya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.